Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali acara taklim malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang adab ketika kita sakit, dan nanti rencana kita akan membahas sampai pada bagaimana kita pemulasaran jenazah. Jadi nanti kita kalau bisa kita adakan pelatihan ya, pelatihan untuk pemulasaran jenazah ini, karena ya walaupun dulu mungkin pernah kita laksanakan ya, sudah pernah kita laksanakan, tapi mungkin masih ada yang belum paham, belum mengikuti, dan perlu penyegaran kembali pemahaman tentang bagaimana pemulasaran jenazah. Karena pemulasaran jenazah itu sesuatu yang ya wajib kita ketahui, karena kita semua ini nantinya akan sampai pada ajalnya, yaitu wafat ya. Semua manusia pasti akan menemui kematian, sehingga tidak perlu ditakuti, tidak perlu menjadi sesuatu yang tabu bagi kita untuk mempelajari hal itu ya. Saya telah membentuk sebuah komunitas namanya KPJ Sahabat Mulia ya. Jadi yang pertama, komunitas ini membuat pelatihan-pelatihan pemulasaran jenazah di tiap masjid di Kecamatan Tajur Halang, dan juga yang kedua kita akan menyiapkan perlengkapan jenazah ya. Ada kain kafan, ada kapas dan sebagainya yang kita siapkan dengan infak yang kalau bagi anggota nanti kita akan berikan yang lebih murah dibandingkan dengan pasaran. Kalau bukan anggota nanti kita minta infaknya sesuai dengan pasaran ya. Jadi kalau di Parung itu sekitar 500.000 pas satu paket ya, ada kain kafan, kapas dan perlengkapan lainnya, itu sekitar 500.000. Tapi nanti kita berikan kepada anggota yang memerlukan yang lebih murah daripada itu, dengan kualitas kain kafan yang lebih baik. Artinya lebarnya misalnya ini 120 meter, 120 cm, 1,2 meter ya. Kalau di pasaran itu hanya 90 cm Pak. Lebarnya 90 cm, sehingga dia harus di zigzag menatanya. Tapi kalau ini 120 cm itu bisa ditumbuk aja 3 lapis ya. Kita sudah siapkan kainnya, sedang dalam penyelesaian perlengkapan per paketnya. Dan itu untuk warga di Kecamatan Tajur Halang. Baik, sebelum kita melangkah pemahaman tentang pemulasaran jenazah itu, kita awali dengan bagaimana adab ketika kita sakit ya. Gimana ketika kita sakit? Karena semua kita pasti akan mati pada akhirnya, dan semua kita juga
mungkin tidak ada orang yang tidak pernah sakit kan. Semua kita pernah sakit dan mungkin akan sakit. Yang mudah-mudahan kita sehat terus. Tapi Allah pasti akan menemukan atau mempertemukan kita dengan kematian. Karena itu jangan kita takut dengannya. Nah, biasanya ya walaupun tidak semua orang meninggal itu didahului dengan sakit, ya kan? Ada yang tiba-tiba meninggal, ada yang kecelakaan dan sebagainya. Tapi kebanyakan ya, orang yang meninggal itu sebelumnya diawali dengan sakit. Nah, bagaimana kita walaupun sakit juga belum tentu akhirnya meninggal kan gitu. Ya, kita kali ini belajar bagaimana adab ketika kita terkena sakit. Ya. Jadi ada beberapa hadis yang menegaskan bahwa sakit itu bisa menghapus kesalahan, ya, dan melenyapkan dosa. Jadi kita kan punya dosa, punya kesalahan. Nah, dengan sakit itu dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa dia sebagai penghapus dosa kita. Jadi itu positifnya sakit. Kita melihat sakit itu sebagai sesuatu yang positif, ya. Bahwa orang yang sakit itu dia sedang dihapus dosanya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, jadi hadisnya pun Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa yang akan memperoleh limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu dia diberikan cobaan, ya, diberikan ujian. Di antaranya adalah sakit. Ya, jadi ini sabda Nabi ya kepada kita semuanya, siapa-siapa yang akan memperoleh limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ujian. Ya, ujian diantaranya dia dengan sakit. Dalam hadis yang lain dikatakan dari hadisnya juga Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak satu musibah pun, ya, tidak satu musibah pun yang menimpa diri seorang muslim, baik berupa kesusahan atau penderitaan, kesedihan dan kedukaan maupun penyakit, ya, bahkan karena sepotong dauri yang menusuk, kecuali dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya segala kesalahan-kesalahannya. Jadi tidak ada yang menimpa diri seorang muslim baik kesusahan, penderitaan, kesedihan dan kedukaan berupa penyakit, bahkan hanya tertusuk sebuah duri saja, duri yang menusuk kita, itu melainkan akan dihapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Nah, ini positifnya sakit ya. Jadi jangan, artinya ketika kita menderita sakit itu jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit. Waduh, saya lagi ditimpa azab nih. Atau kita memandang orang lain tuh gara-gara itu tuh dikena azab. Ya, kita jangan memberikan tafsiran-tafsiran seperti itu. Nah, kita harus memberikan tafsiran positif terhadap sakit ini, karena hakikatnya sakit juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memberikan tafsiran-tafsiran yang baik, ya, walaupun kepada orang yang tertimpa sakit. Jadi dikatakan di sini, bahkan dari hadisnya Bukhari Muslim ya, ini tidak ada yang menimpa diri seorang muslim baik susah, menderita, sedih dan sakit, ya, bahkan sampai tertusuk diri pun, melainkan dia akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Bahkan Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud pernah datang kepada Nabi. Beliau dalam keadaan sakit, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam keadaan sakit. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendatangi Rasulullah SAW dan beliau sedang menderita demam panas. Ya. Aku berkata kepadanya, Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, badanmu amat panas. Maka kata Rasulullah, memang suhu saya ini naik sampai 2 kali lipat suhu badan kalian dikala demam. Jadi Rasulullah waktu itu sangat panas demam, sampai demamnya itu 2 kali lipat panasnya dibandingkan dengan orang umum yang menderita demam. 2 kali lipat. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sebabnya mungkin karena diberi pahala 2 kali lipat dibandingkan yang lain. Itu kata, mungkin akan diberikan pahala yang besar 2 kali lipat, kata Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah mengatakan, benar begitu ujarnya. Beliau benar begitu. Ya. Dan juga tidak seorang muslim pun yang ditimpa kesakitan mulai dari tusukan duri hingga yang lebih berat dari itu kecuali dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahannya. Seperti kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi bahkan Rasulullah ditimpa demam yang panas tadi 2 kali lipat dibandingkan demamnya orang biasa, itu beliau artinya diberikan pahala yang sangat banyak, diberikan pahala yang 2 kali lipat ya. Ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pandangan kita ya terhadap orang mukmin, orang muslim yang menderita sakit. Yang perlu digarisbawahi adalah tadi orang muslim yang menderita sakit. Kemudian ketika kita diberikan sakit, maka hendaknya kita juga sabar dan tabah. Ya. Ini memang anjuran bagi seorang muslim yang sakit, hendaknya dia sabar dan tabah. Sabar karena semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tabah menghadapi ujian berupa sakit. Ya, jadi jangan kemudian, kan ada orang sakit kemudian meronta-ronta, bahkan dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sabar. Ya. Jadi adab ya, ketika kita ditimpa sakit, maka kita juga tetap harus sabar, ya, tabah. Ya. Tidak ada pemberian yang amat berharga dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang lebih baik daripada kesabaran. Jadi kesabaran itu bahkan dalam Quran kan banyak, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Itu Al-Baqarah ayat 153. Diriwayatkan oleh Muslim dari Syu'aib bin Sanan bahwa Nabi bersabda, sungguh ajaib keadaan seorang mukmin itu. Bagaimanapun juga keadaannya, maka semuanya itu menjadi kebaikan. Keadaan seperti ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan ia merupakan kebaikan. Jika ia ditimpa kemalangan, maka ia akan bersabar dan itu juga merupakan sebuah kebaikan juga. Jadi bagi orang mukmin itu nggak ada celahnya. Ini positifnya orang mukmin, orang muslim itu ketika diberikan kenikmatan, ya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa kemalangan, musibah, maka dia bersabar. Jadi semuanya itu positif.
nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang tercela. Semuanya positif. Itu enaknya menjadi seorang yang mukmin. Jadi kita senantiasa berpikir positif. Ya. Ada nikmat, kita bersyukur. Ditimpa musibah, kita bersabar. Dan sabar itu adalah kata Allah, firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketinggian derajat kita diukur dari kesabaran kita. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, jika seorang hamba mendapat cobaan dariku mengenai dua kesayangannya, maksudnya kedua matanya, kemudian dia bersabar, nanti akan kuganti dengan surga. Nah, ini bahkan Rasulullah menyatakan bagi orang yang sakit mata, khusus bagi orang sakit mata, itu kemudian bersabar, ketika dia sakit mata dia bersabar, maka akan diganti dengan surga. Masya Allah, ya, luar biasa. Ini khusus bagi orang yang sakit mata. Ini Ibnu Abbas pernah mengatakan, ini Bukhari Muslim dari Atha bin Rabah yang terima, jadi Ibnu Abbas yang bertanya. Jadi Ibnu Abbas berkata kepada sahabatnya, maukah engkau melihat seorang wanita penduduk surga? Mau enggak engkau melihat wanita penghuni surga? Maka aku menjawab, nih, jadi Atha bin Rabah menjawab, ya. Maka kata Ibnu Abbas, nah, wanita yang hitam itu, ia pernah datang kepada Nabi dan mengadu, aku ini seorang yang jatuh pingsan, aku ini sering jatuh pingsan, dan juga punya kebiasaan suka membuka aib orang lain. Nah, suka membuka aib, ini kan nggak boleh, ya. Adab yang kurang bagus. Tapi jadi wanita ini tadinya dia ya, sering jatuh pingsan dan sering punya kebiasaan membuka aib orang lain. Maka doakanlah kepada Allah agar disembuhkannya. Jadi beliau datang kepada Nabi mengadukan halnya seperti itu. Saya ini sering pingsan dan punya kebiasaan menceritakan aib atau membuka aib orang lain. Maka Nabi bersabda, jika engkau mau, engkau terima itu dengan sabar. Artinya orang yang dia sering pingsan, ya, bersabar aja, bersabar, dan sebagai ganjarannya engkau akan mendapatkan surga. Dan kalau tidak, aku doakan kepada Allah Ta'ala agar disembuhkan darinya. Maka wanita itu berkata, baiklah ya Rasulullah, aku akan bersabar. Kemudian ia berkata, tetapi aku sering membuka aib rahasia orang lain, aib orang lain. Maka doakanlah kepada engkau olehmu ya Rasulullah, agar aku tidak mempunyai kebiasaan seperti itu, agar aku tidak suka membuka aib orang lain. Maka Rasulullah pun mendoakan dia supaya dia tidak punya kebiasaan seperti itu. Jadi membuka aib orang lain ini sesuatu yang dicela dalam Islam, dilarang. Dilarang, perbuatan yang haram, membuka aib orang lain. Kemarin dia itu begini misalnya. Kemarin dia itu sebenarnya sih mungkin karena nggak punya duit ya, mungkin gini, macam-macam lah dibuka rahasianya. Nah, ini nggak boleh, ya.
istilahnya kalau ya biasanya ibu-ibu kan, ibu-ibu belanja beli telur tapi sampai 2 jam ngobrol ngerumpi ya, ngerumpi sampai semua dibuka. Ini kebiasaan yang nggak boleh, kebiasaan yang tidak boleh. Tapi ada orang yang seperti sahabat ini dia punya kebiasaan itu, ini semacam penyakit ya. Penyakitnya suka membuka aib orang lain, suka menceritakan aib orang lain. Ini tidak boleh, dilarang, haram ya. Kemudian dari kisah tadi tentang Ibnu Mas'ud ya, yang datang kepada Nabi sehingga Rasulullah mengatakan, ya saya panas ya. Panas 2 kali lipat ya. Maka kita bisa mendapati pelajaran darinya bahwa orang sakit itu boleh mengadukan perih atau sakitnya kepada dokter atau temannya, selama hal itu bukan merupakan pelampiasan amarah dan kekecewaan hati. Jadi boleh kita menceritakan, ya saya lagi pusing nih, boleh aja, tapi kepada orang yang dipercaya dan itu bukan merupakan pelampiasan kemarahan. Ngeluh sakit boleh aja. Bahkan Rasulullah juga pernah bilang kepada istrinya, dan istrinya juga sama gitu. Rasulullah mengatakan, ya saya pusing. Istrinya juga sama, ya saya juga pusing gitu. Ternyata pernah Rasulullah begitu. Jadi kita boleh-boleh saja mengadukan halnya ketika kita sakit, merasa sakit ya, kepada orang lain, terutama kepada dokter, kepada orang yang mengobati kita, kepada orang yang akan mengobati kita. Kita sakit apa, ya kan kita harus menceritakan kan, kita sakit apa, saya dari kemarin pusing, begini begitu, kemarin saya baru makan ini, itu ke dokter. Dan kepada orang lain yang kira-kira bisa amanah. Asal kemudian bukan kepada orang yang tadi suka membuka aib orang lain. Makanya ketika memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah itu tidak boleh orang yang suka menceritakan aib orang lain. Jadi kalau orang yang memandikan jenazah, mungkin jenazah itu punya aib, ya, mungkin sakit apa, kemudian diceritakan kepada orang lain, itu nggak boleh, haram hukumnya. Makanya orang yang memandikan jenazah itu harus orang yang amanah. Oleh karena itu, yang paling utama adalah orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang berasal dari keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri yang paling afdol. Karena dia tidak akan menceritakan kepada orang lain. Ya kecuali walaupun keluarganya sendiri, tapi dia mulutnya suka, ini nggak boleh juga gitu. Nah, jadi walaupun dari keluarga juga dipilih. Ya mungkin kalau dia suka menceritakan aib orang lain, ini tidak diperbolehkan. Makanya ada kalau di kampung saya ya, di kampung saya itu memandikan jenazah itu seperti tontonan gitu. Seperti tontonan, hanya dikelilingi oleh kain itu, orang pegang kain gitu. Kemudian dimandiin. Orang kayak apa sih jenazahnya? Ini banyak orang kebiasaan di kampung saya begitu. Nah ini sebenarnya nggak boleh. Adab dalam Islam mandikan jenazah itu ya pertama yang paling utama keluarganya tadi, keluarganya yang kira-kira tidak akan menceritakan aibnya. Atau orang lain, kalau keluarganya nggak bisa ya orang lain. Kalau kita kan di sini ada amil ya, ada amil.
Nah, amil itu adalah orang yang amanah, tidak boleh menceritakan aib jenazah. Bagaimanapun tidak boleh ceritakan aib jenazah. Kemudian jemaah sekalian, ada berikutnya adalah tentang bagaimana menjenguk orang yang sakit, ya. Membesuk, ya, besuk. Membesuk orang sakit itu adalah merupakan perintah di dalam Islam. Perintah, ya. Adab yang baik di dalam Islam. Salah satu dari adab Islam adalah orang Islam menjenguk orang yang sedang sakit dan melihat keadaannya untuk menghibur hatinya dan menunaikan haknya. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, bukan kemudian nakut-nakuti. Wah ini bahaya sekali nih. Wah ini parah nih. Wah ini nggak boleh. Sakitnya, wah ini katanya udah parah nih kayaknya. Wah ini lukanya parah banget nih. Wah ini nggak ada harapan deh. Nah ini nggak boleh gitu. Kita menghibur, ya. Ya walaupun kita melihat separah apapun, tapi kita tetap mendoakan, ya mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan lekas baik, sembuh gitu. Dan kemudian membuat si sakit itu menjadi lebih khawatir, lebih takut. Nah, makanya ini pentingnya psikologi, ya, orang-orang yang dokter juga harus begitu. Kan dokter yang tidak beradab, ya, melihat datang pasien malah ditakut-takuti. Wah ini sakitnya parah nih, ini harus sekian tahun, harus begini. Wah ini dokternya tidak memberikan harapan sembuh, ya. Sebenarnya jadi dokter itu perlu psikologi bagi pasien, supaya dia memberikan nasihat yang baik kepada pasien. Wah ini bisa diharapkan sembuh. Nah, Islam menganjurkan, ya, agar kita menjenguk orang yang sakit. Dalam Islam, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, Nabi bersabda, ini riwayat Bukhari Muslim, ya, beri makanlah orang yang kelaparan, jenguk orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Jadi salah satunya adalah sabda Nabi adalah jenguklah orang sakit. Dan dalam hadis lain dikatakan hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah SAW? Nabi bersabda, yang pertama adalah jika bertemu dengannya hendaklah engkau ucapkan salam. Jadi yang pertama memberikan salam. Jadi ketemu salam dulu, jangan langsung jadi bertemu salam dulu, assalamualaikum, kemana aja, itu berikutnya udah, ya. Tapi yang pertama adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum itu yang paling ringan, paling pendek. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu. Yang paling pendek assalamualaikum, tingkatan kedua assalamualaikum warahmatullahi, dan yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minimal assalamualaikum, minimal assalamualaikum. Ini adab, ya, adab dalam Islam. Terus yang menjawab, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, ini yang sebenarnya ini secara tata bahasa, ya, tata bahasa. Assalamualaikum, jawabnya apa?
Waalaikumsalam. Secara tata bahasa ya. Kan orang sering menjawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan yang ngasih salam Assalamualaikum. Assalam. Assalam itu ada alif lamnya. Alif lam salam. Assalamu. Assalamualaikum. Yang menjawab mestinya juga pakai alif lam. Karena itu waalaikum assalam. Bacanya waalaikumussalam. Kalau kita jawabnya waalaikumsalam, artinya nggak ada alif lamnya. Ini kita bicara bahasa ya, tata bahasa. Tata bahasa. Jadi sebenarnya secara tata bahasa menjawab salam itu waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang mengucapkan salam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau paling tidak ya Waalaikumsalam warahmatullahi, boleh. Jadi jawabnya bisa Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lengkap. Kalau yang mengucapkan salam lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jawabnya lengkap juga gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang ngasih salam lengkap tapi jawabnya nggak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kurang. Paling tidak kan Waalaikumsalam warahmatullahi atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nah bagaimana kalau orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki? Etikanya adalah orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Sebenarnya bukan kebalikannya. Ini etika ya, etikanya. Jadi orang yang naik mobil memberikan salam kepada orang yang naik motor, atau kepada orang yang naik sepeda, atau kepada orang yang naik berjalan kaki. Itu etikanya. Ya, tapi kadang-kadang kita din ganti salamnya pakai klakson aja. Karena ya emang susah juga, jauh misalnya. Jadi etikanya orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang naik motor memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki, dan seterusnya. Nah, ada beberapa kemungkinan. Kalau yang memberikan salam itu adalah orang non-muslim, sendirian dia, Assalamualaikum. Nah, ini etikanya kita juga menjawabnya Waalaikum. Assalamualaikum, Waalaikum. Bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikum. Karena hakikatnya orang non-muslim itu memberikan salam kepada kita bukan salam kedamaian, salam kesejahteraan, salam keselamatan, bukan, tetapi salam kecelakaan, salam yang kejelekan, sehingga kita balikan kepada dia Waalaikum, bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikum. Ini adab ya, etika. Tapi kalau misalnya pertemuan ada orang muslim, ada orang non muslim, boleh nggak mengucapkan salam? Boleh. Walaupun misalnya ada pertemuan 10 orang atau katakan 100 orang, di situ ada 1 atau 2 orang muslim, boleh mengucapkan salam. Ada yang muslim yang penting. Kecuali kalau semuanya bukan muslim.
Jadi ini hak pertama. Seorang muslim kepada muslimah lainnya adalah memberikan salam jika bertemu. Kemudian yang kedua, jika dia mengundang, ada undangan nih, maka kita penuhi undangannya. Dia mendatangi undangan itu wajib, ya. Mendatangi undangan. Kalau diundang, ya datang. Undangan pernikahan, undangan syukuran, undangan apa, kita etikanya datang. Tuh. Jadi kalau diundang, datang. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat, berikan nasihat. Ya, kalau minta nasihat, diberikan nasihat. Minta doa, didoakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kalau dia bersin dan mengucapkan apa kalau bersin? Alhamdulillah, maka kita doakan dia yarhamukallah. Ya. Yarhamukallah. Ini jadi kalau kita bersin itu adabnya alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar ada orang bersin mengucapkan ya rahmukallah, maka dia mendoakan. Orang yang mendengar mengucapkan dulu ya rahmukallah. Nah, ketika orang yang bersin mendengar didoakan ya rahmukallah, maka dia balas lagi yahdikumullah. Ya. Yahdikumullah. Jadi misalnya saya bersini, alhamdulillah. Pak Aman dengar ya rahmukallah. Saya dengar Pak Aman bilang ya rahmukallah, saya doa lagi yahdikumullah. Nah, gitu. Itu sampai bersin pun dalam Islam itu ada adabnya. Ada adab. Bersin mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, beliau juga bersin, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Itu dari ada adab ketika baru diciptakan bersin. Adab. Ya. Tapi nanti kalau dari sisi kesehatan, kedokteran ada tinjauan lain lagi. Bersin kan penyakit. Tandanya. Ya kadang belum sempat alhamdulillah udah mau bersin lagi. Ya kalau sering-sering ya cukup sekali. Jadi acim udah itu masih ini lagi ketemu ya tunggu, jangan alhamdulillah dulu. tunggu bersin selesai dulu. Tunggu bersin selesai baru alhamdulillah. Selesai baru alhamdulillah. Itu yang kelima ya. Jadi pertama adalah memberikan salam, yang kedua mendatangi undangan, yang ketiga memberikan nasihat bila diminta, yang keempat tadi mendoakan orang bersin, ya. Yang kelima, jika ia sakit maka jenguklah. Yang kelima, jadi menjenguk orang sakit itu hak seorang muslim dengan muslim lainnya, menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga, ketika meninggal maka kita bertakziah, kita mengiringi jenazahnya, mengurus jenazahnya. Bahkan nanti ketika ada yang wafat, yang meninggal itu kita punya 4 kewajiban, ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Itu fardu kifayah. Nah, itu terhadap orang wafat, orang yang meninggal. Nah, ini etika, ya, hak seorang muslim
dengan muslim lainnya dijelaskan Rasulullah SAW. Tadi ada 6. Yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua mendatangi undangan. Yang ketiga memberikan nasihat kalau dia meminta nasihat. Yang keempat mendoakan orang yang bersin. Yang kelima mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Dan yang keenam mengantarkan jenazah. Ini nanti yang keenam kita bahas lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. Jadi demikian beberapa adab ya, ketika kita sakit dan ketika kita mendapatkan orang yang sakit. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.